Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-80. Nah, pada part ke-79 sebelumnya itu terjadi pertarungan antara Borushiki versus Shibai. Singkat cerita, Borushiki pun kalah dan hendak dibunuh oleh Shibai. Namun, sebelum Shibai menyerang Borushiki kembali, tim 10 pun tiba ke lokasi tersebut. Karena hal itu, Shibai pun merasa terganggu dengan kedatangan mereka dan langsung habisi mereka semua. Karena kematian mereka, Himawari pun mengeluarkan semua kekuatannya. Di samping itu, Daemon juga datang untuk membalaskan dendamnya ke Shibai. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan diperlihatkannya Daemon yang berada di hadapan Borushiki. Borushiki berkata, "Kau, apa yang kau lakukan di sini?" Dengan wajah yang serius, Daemon membalas, "Momoshiki ya, aku ingin membalaskan dendamku ke Shibai." Mendengar jawaban Daemon, Borushiki berkata, "Kau gila ya, aku saja tidak bisa mengalahkannya." Di sisi lain, Shibai yang melihat luka di lengannya segera menyembuhkan lukanya. Dengan perasaan kesal, Shibai berkata, "Beraninya kau melukaiku, aku akan membunuhmu." Setelah Shibai mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah cahaya merah yang mulai memancar ke langit. Karena hal itu, Shibai membalikkan badannya dan melihat apa yang terjadi. Ternyata, Himawari sedang dikendalikan oleh sesuatu. Di sisi lain, Kurama yang menyadari Himawari sudah hilang kendali berkata, "Tenanglah Himawari, jangan bertindak gegabah." Namun, Himawari tampaknya tidak merespon perkataan Kurama. Terlihat, mata Himawari sekarang telah berubah menjadi mata Byakugan. Di sisi lain, Naruto yang melihat Himawari ingin melawan Shibai pun segera mendekatinya. Namun, karena aura yang dipancarkan Himawari begitu kuat, Naruto sampai-sampai tidak sanggup untuk melangkah mendekatinya. Di sisi lain, Daemon yang melihat kejadian itu pun tersenyum dan berkata, jadi selama ini dia masih menyembunyikan kekuatannya. Terlihat, Daemon dan Himawari pun mulai berjalan mendekati Shibai. Melihat hal tersebut, Shibai berkata, "Kalian benar-benar ingin mati ya?" Setelah mengatakan hal tersebut, Shibai pun menggunakan kekuatan gravitasinya untuk mengangkat batu besar yang ada di sekitarnya. Terlihat, Shibai langsung menanyakan batu itu ke arah mereka. Melihat batu besar yang mengarah ke arahnya, Himawari langsung menggunakan biju dama yang besar untuk menghancurkan batu tersebut. Di sisi lain, Daemon hanya menghindari semua batu itu sambil berlari ke arah Shibai. Ketika Daemon sudah berada di hadapan Shibai, dia langsung melayangkan pukulannya ke arah Shibai. Namun, Shibai langsung menghilang dan berada di belakang Daemon. Shibai berkata, "Lambat sekali." Setelah mengatakan hal tersebut, Shibai pun berniat menyerang Daemon dengan cara menendangnya. Namun, dengan refleks yang cepat, Daemon segera membalikkan badannya dan menangkis tendangan Shibai yang berada di samping lehernya. Saking kuatnya tendangan Shibai, sampai-sampai tulang lengan dari Daemon pun mengeluarkan suara yang hampir patah. Tak sampai di situ, Shibai kembali melancarkan serangannya dengan mengubah tangannya dengan sebilah pedang. Namun, kali ini Daemon berhasil menghindar dengan cara melompat ke belakang. Di saat yang bersamaan ketika Daemon melompat, tiba-tiba serangan biju dama mulai mendekat ke arah Shibai dan langsung meledak di saat itu juga. Setelah ledakan itu hilang, ternyata Shibai menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan sebuah tameng untuk melindunginya. Shibai berkata, "Anak itu sangat menjengkelkan." Tak lama setelah Shibai mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Himawari berada di belakang Shibai dan berniat untuk menyerangnya dengan Tagetsu. Namun, Shibai yang menyadari itu langsung menghindar dan langsung membalas serangan dari Himawari. Terlihat, Himawari berhasil menghindari serangan Shibai dan terus melancarkan taijutsunya tanpa henti. Melihat Himawari yang sangat agresif, Shibai langsung menggunakan kekuatan gravitasi untuk mengangkat tanah yang berada di sekitar mereka. Terlihat, Himawari pun mulai terangkat ke atas langit karena tanahnya dipijakinya. Di sisi lain, Shibai langsung terbang dan mulai mendekat ke arah Himawari. Melihat Shibai yang mendekat ke arahnya, Himawari langsung menendang batu-batu yang berterbangan ke arah Shibai. Ketika batu-batu tersebut mulai mendekat, Shibai langsung membuat portal dimensi di hadapannya dan di belakang Himawari. Setelah semua batu itu masuk ke portal yang ada di depan Shibai, batu itu pun mulai keluar dari portal yang ada di belakang Himawari. Terlihat, Himawari pun terkena hantaman batu itu dan mulai terjatuh dari pijakannya. Melihat kesempatan tersebut, Shibai langsung mengubah tangannya dengan sebilah pedang dan langsung menyerang Himawari. Namun, Himawari langsung menggunakan taijutsunya untuk menepis serangan tersebut. Setelah berhasil membelokkan serangan Shibai, Himawari langsung melakukan Juken Sohiken yang berbentuk seperti kepala rubah. Terlihat, tangan Himawari sekarang diselimuti oleh cakra merah. Dengan cepat,
Himawari langsung memukul perut Shibai hingga dia pun terpental dan menghantam permukaan tanah. Terlihat, semua orang yang berada di sana pun terkejut melihat Himawari berhasil memukul Shibai. Sasuke berkata, kekuatannya sangat dahsyat. Di sisi lain, Borusuke berkata, mustahil, gadis rubah itu. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Borusuke pun melihat ada tangan roh yang sedang mendekati Himawari. Karena hal itu, Borusuke pun berteriak ke Himawari untuk pergi dari sana. Namun, karena Himawari tidak mendengarkan Borusuke, Himawari pun tertangkap tangan roh dari Shibai. Dengan cepat, tangan roh itu langsung membanting Himawari ke tanah dengan sangat keras. Di sisi lain, kita pun di belakang Shibai yang sudah berdiri kembali setelah diserang oleh Himawari. Shibai berkata, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Adegan pun beralih ke Naruto. Melihat Himawari dalam bahaya, Naruto langsung melesat dengan cepat ke arah Shibai dan langsung mengeluarkan tangan yang besar yang berasal dari cakra untuk menyerang Shibai. Di saat yang bersamaan, Daemon langsung tiba-tiba mendahului Naruto dan berniat menyerang Shibai lebih awal. Ketika serangan Daemon mengenai Shibai, serangan itu terpantul mengenai dirinya sendiri. Terlihat, Daemon pun langsung terpental jauh dan terjatuh. Di sisi lain, tangan Kyuubi milik Naruto sekarang mulai menangkap Shibai. Ketika Naruto menguatkan cengkeraman tangan Kyuubi itu, tiba-tiba Naruto merasa kesakitan karena hal tersebut. Melihat Naruto yang kesakitan, Sasuke segera datang dan memotong tangan Kyuubi itu dari Naruto. Terlihat, Naruto pun akhirnya terbebas dari kekuatan pemantulan Shibai. Sasuke berkata, hati-hati Naruto, dia memiliki kekuatan pemantulan sama seperti Daemon. Mendengar jawaban Sasuke, Naruto membalas, bukannya kekuatan pemantulan itu harus ada media yang disentuhnya. Di sisi lain, Borusuke pun berteriak ke Naruto dan Sasuke. Borusuke berkata, Shibai memiliki kemampuan yang bisa mengeluarkan tangan roh yang tidak terlihat. Dojutsu biasa mungkin tidak akan bisa melihatnya. Sekarang, tangan roh itu sedang menggenggam Himawari. Mendengar jawaban dari Borusuke, Sasuke dan Naruto pun sangat terkejut. Mengetahui bahwa Himawari berada dalam genggaman tangan roh Shibai, Naruto langsung berlari untuk menyelamatkan Himawari. Namun, hanya beberapa langkah, tiba-tiba ada cahaya yang berbentuk bulan sabit mulai muncul di langit. Melihat hal tersebut, Naruto dan yang lainnya tiba-tiba melihat ke arah cahaya tersebut. Terlihat, cahaya bulan sabit itu mulai mengitari Shibai. Tak lama setelah itu, tiba-tiba cahaya tersebut menembakkan sinarnya ke arah Shibai. Setelah mengenai Shibai, cahaya tersebut mulai menghilang. Melihat kejadian itu, Shibai berkata, cahaya apa ini? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Eida datang dan menyuruh mereka semua untuk menyerang Shibai di saat itu juga. Mendengar instruksi dari Eida, Borusuke segera memaksakan dirinya untuk bangkit dan melesat dengan cepat ke arah Shibai. Di sisi lain, Sarada juga menembakkan Reton ke arah Shibai. Tak sampai di situ saja, Naruto dan Sasuke segera mendekati Shibai untuk menyerangnya. Melihat serangan Reton tersebut, Shibai langsung membuat tanda cakar dan masuk ke dalam tanda cakar tersebut. Melihat Shibai masuk ke tanda cakar, Borusuke dan Naruto serta Sasuke pun menghentikan langkahnya. Tak lama setelah itu, Shibai pun muncul tepat di belakang Sasuke. Dengan cepat, Shibai langsung mengangkat pedangnya untuk menyerang Sasuke. Namun, Naruto berhasil menangkap pedang tersebut dengan tangan Kyuubi. Di saat yang bersamaan ketika Naruto menang serangan Shibai, Sasuke langsung mengangkat pedangnya ke arah tubuh Shibai. Namun, serangan itu tertahan oleh benda yang tidak terlihat. Melihat kejadian tersebut, Sasuke pun langsung terkejut. Di sisi lain, Shibai pun langsung tersenyum jahat. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Naruto berteriak ke Kawaki untuk menyerang Shibai. Ternyata, Kawaki sudah berada tepat di belakang Shibai dan bersiap untuk menyerang Shibai dengan tongkat besi. Ketika tongkat besi itu mulai melayang ke arah Shibai, Shibai tiba-tiba menghilang dari tempat itu juga. Terlihat, mereka pun kehilangan jejak dari Shibai. Karena hal itu, mereka pun mencari-cari Shibai ada di mana. Ternyata, Shibai sudah berada di hadapan Himawari yang sedang pingsan. Melihat hal tersebut, Naruto dan semua orang pun sangat terkejut. Terlihat, Shibai langsung mengubah tangannya dengan sebilah pedang untuk menyerang Himawari. Ketika pedang itu diayunkan ke arah Himawari, tiba-tiba Borusuke menggunakan Hiraisen dan menangkis serangan tersebut dengan pedang Kusanagi. Ketika Borusuke menangkis serangan tersebut, Borusuke langsung melakukan Rasengan di tangan kirinya untuk menyerang Shibai. Di saat yang bersamaan, Shibai tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke arah Eida yang ada di belakangnya. Tiba-tiba, posisi Borusuke dan Eida pun berpindah tempat. Karena perpindahan tersebut, serangan Borusuke menjadi meleset. Ketika Eida berada di hadapannya, Shibai langsung menusuk jantung dari Eida dengan sebilah pedang. Di sisi lain, Daemon baru saja bangun setelah terkena serangan fatal dari Shibai. Melihat kakaknya telah ditusuk oleh Shibai dengan sebilah pedang, Daemon pun tampak terkejut dan segera berlari ke arah Shibai untuk menolong Eida. Ketika Daemon sudah mulai dekat dengan Shibai, Shibai langsung melempar Eida ke arah Daemon. Terlihat, Daemon langsung menangkap Eida yang terluka. Setelah dilihat, ternyata Eida sudah tidak bernyawa lagi. Melihat hal tersebut,
Daemon langsung marah dan langsung melesat dengan cepat ke arah si Bai. Terlihat, Daemon langsung bersiap untuk melancarkan pukulannya ke arah si Bai. Ketika Daemon sudah benar-benar ada di hadapan si Bai tiba-tiba melambatkan waktu yang ada di bumi. Setelah waktu melambat, si Bai berkata, "Bocah yang menyedihkan." Setelah mengatakan hal tersebut, si Bai langsung menebas kepala Daemon di saat itu juga. Setelah berhasil menebas Daemon, tubuh Daemon mulai menyentuh tubuh dari si Bai dengan pelan. Dengan pun beralih ke Kawaki. Melihat mereka yang telah tewas, Kawaki berkata, "Tidak mungkin, mereka..." Di sisi lain, si Bai berkata, "Tinjauan seperti ini tidak akan berefek padaku." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, si Bai tiba-tiba muntah darah. Dan adegan pun habis sampai di sini. Pertarungan sengit masih berlanjut. Dengan kematian dari Eida, membuat Daemon marah dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sayangnya, sebelum pukulan itu menghantam si Bai telah menebas kepala Daemon dengan melambatkan waktu. Tapi tiba-tiba saja, sentuhan pukulan Daemon membuat si Bai muntah darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada part ke-81. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.